ketika rapat dengan DPR dia bilang ini tanggung jawab bersama. Come on man, ini tanggung jawab Bapak Kominfo man. Judi online itu tanggung jawab Bapak. Kenapa bisa tembus? Ya tadi masalah berita hoax, masalah video. Kalau teman-teman mau tahu yang kemarin yang video pemukulan anjing gitu ya di satu mall oleh security, yang divideoin, diviralin dengan komentar-komentar pedas gitu ya. Tapi ternyata di balik dari itu semua ada permasalahan yang terjadi sebelumnya. Ternyata anjingnya menggigit si anak kucing gitu. Di CCTV pun tertangkap kamera dengan jelas gitu. Maksudnya adalah supaya si anjing ini berhenti menggigit kucing itu gitu. Dan ternyata ya itu sudut pandangnya tidak sampai situ. Jadi karena netizen udah terbakar amarah gitu ya, hate comment gitu, sampai security-nya dipecat gitu ya, sehingga akhirnya apa, kehilangan pekerjaan, berdampak ke security tersebut. Dan ternyata setelah dicek faktanya ada alasannya gitu. Dan akhirnya ya damai. Berulang-ulang semua kasus pada begitu. Jadi teman-teman bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kalau sekarang bukan mulutmu adalah harimaumu ya, jarimu adalah maut gitu. Karena lagi ada ipar adalah maut, sekarang jarimu adalah maut gitu. Jadi berhati-hati dalam bermedia sosial, apalagi berkomentar ya. Lagi ngetren juga kan bola tim nasional gitu ya, menang dipuji, kalah dihujat ya, ampun gitu. Biarkanlah gitu. Negara kita adalah negara bola, negara dunia ketiga Indonesia tuh kalau mau tahu. Jadi jangan berbangga diri gitu. Membumi aja. Indonesia apa sih di bola gitu, peringkat 134. Mereka masih berprogres bro, masih berprogres. Biarin aja berkembang. Saat ini sedang ditata kelola satu persatu. Nggak bisa langsung berubah kayak jadi Liga Inggris, nggak bisa. Walaupun ketua PSSI-nya Erick Thohir gitu, butuh waktu 50 tahun untuk menjadi seperti Liga Inggris, tapi yang divisi Championship atau divisi Liga 1-nya gitu. Masih butuh waktu yang panjang banget. Jadi biarkanlah bolanya berkembang gitu. Jangan apa-apa diamuk, gitu. Kalah menang tuh biasa, namanya juga main bola ya. Mental ini yang harus kita pupuk dan kita bina gitu. Ya balik lagi ya, liga Indonesia sendiri juga masih jauh dari standar. Cuma isunya katanya overrate, pemainnya overrate gitu. Nah itu tanding lawan negara mana ya? Nah itu butuh kerjasama multisektoral, harus kerjasama dari semua sektor gitu. Jadi tadi kalau ngomongin masalah teknologi pun juga kalau dibawa ke sepak bola juga bisa ya. Tentu aja nggak cuma masalah VAR ya, kayak orang bola ngomongin VAR lah, goal line teknologi lah gitu. Teknologi bisa dimanfaatkan dari sisi teknisnya juga bisa, dari sisi advertising, sisi tiketing, sisi aksiar, sisi merchandise. Itu banyak banget teknologi bisa dimasukin kemana-mana. Makanya sangat tinggi demand orang-orang untuk membutuhkan seorang ahli teknologi ya. Jadi kita masih butuh banyak orang-orang.
Dan ngomongin masalah teknologi adalah yang menjadi masalah, tentu aja yang lagi rame-ramenya, yang lagi hangat-hangatnya masalah data negara kita, data rahasia kita, gitu ya, dibobol oleh hacker ransomware. Dan rame banget. Ini sudah yang keberapa kalinya data kita dibobol. Sebelumnya oleh menteri yang ditangkap korupsi karena menara BTS, sekarang diganti sama Pak Budi. Gua nggak tahu dia bercanda apa enggak, cuma konyol banget jawabannya waktu rapat dengan DPR gitu. Sebelumnya kontroversial yang sempet gue bahas, yang dia bilang masalah pembakaran karena judul itu ya, yang dia bilang istri kalau marah lebih galak, itu maksudnya apa gitu. Dan sekarang akhirnya dibobol beneran sama hacker dan nggak bisa berkutik apa-apa, dan celakanya lagi data kita nggak ada backupnya. Mantap. Orang-orang ini apa sih yang dipikirin gitu? Apa yang mereka pikirkan sehingga data rahasia negara itu nggak bisa ada backupnya gitu? Apa karena rahasia makanya nggak dibuat backup? Yang listriknya mau roboh, ngeri banget. Oh ini kali ya yang kemarin kecelakaan, bukan? Oh bukan deh, emang tiangnya mau roboh. Orang ngeri banget. Nunggu patah aja tuh. Kalau nggak ada korban nggak gerak gitu. Emang kebiasaan. Dia bilang balik lagi, dia bilang nggak ada backupnya, dan dia masih bisa bilang alhamdulillah, data kita di hack, tapi masih bisa kita gunakan. What the, come on man, data rahasia, ini foto, data KTP, data MPWP, data KK, itu bisa dipakai orang buat aplikasi pinjol, buat judul, dan lu masih bilang alhamdulillah. Come on man. Emang bener kata Mbak Najwa Shihab ya, kita tuh nggak penting, warga negara kita tuh nggak penting, pentingnya pas lagi di bilik suara aja. Kalau Bapak masih punya harga diri, kalau Bapak masih punya malu gitu, Bapak mundur Pak, Kalau di luar negeri Bapak punya harga diri, kehormatan, punya malu, mereka mundur. Tapi kalau di negara ini masih ketawa-tawa aja, cengengesan aja. Gue jadi berspekulasi, apakah ini hanya gimmick aja atau enggak? Karena rilisan hackernya, dia nginfoin dia kasihan sama negara kita, nggak bisa nebus buat data kita yang diambil sama dia, dibalikin cuy datanya, karena merasa kasihan sama negara kita. Ini bukan hasil jeripaya dari aparat keamanan, bukan hasil jeripaya dari diplomasi politik menteri, tapi karena hackernya kasihan ke negara kita. Tumben banget hacker bisa kasihan sama negara tuh gimana ya ceritanya. Gue jadi berpikir apakah ini sebuah gimmick gitu ya, seolah-olah kita kayak dibodohi gitu, jadi rame sehingga mengalihkan isu akan suatu kebijakan. Jadi teman-teman ya, belajar dari pengalaman menghack ini, memang sistem pertahanan negara kita, khususnya ya negara kita, pemerintahan kita, BUMN itu buruk banget sistem keamanan datanya. Itu beda sama swasta. Kalau swasta kan mereka mandiri ya, berdiri sendiri, otomatis mereka punya berkali-kali security-nya.
punya beberapa step-step. Sama contoh katakan kayak Google ya. Google kan ada berapa kali step dalam masuk ke email. Contohnya kayak masuk ke email Google, masukin password, masukin email, nanti dia akan tersambung ke nomor HP. Kalau yang kalian sambung, nanti akan dapat kode di HP. Habis itu dicocokin sama di komputer, baru bisa masuk. Itu kan two step verification. Ya gue nggak tahu kalau di negara ini itu gimana. Ya gue berharap sih ya sadar diri lah. Dan kata Bu Sri Mulyani, alokasi dana untuk data kita, untuk Kominfo kita tuh besar. Ketika rapat dengan DPR, dia bilang ini tanggung jawab bersama. Come on man. Ini tanggung jawab Bapak Kominfo. Man, judi online itu tanggung jawab Bapak. Kenapa bisa tembus? Akhirnya apa? Kemendagri ngumumin hampir rata-rata yang menjadi pengguna aplikasi judi online itu adalah anak-anak. Karena apa? Karena mereka anggap itu game online, bukan judi. Karena apa? Siapa yang mau nyaring kalau bukan Kominfo di garis awal? Memang lawak sekali Kominfo kita. Kasihan yang kerja mati-matian di Kominfo, tapi menterinya lawak. Nggak bisa. Ya saran nanti buat Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya, pastikan Menteri Kominfo Anda itu yang kompeten. Pastikan dia generasi milenial atau generasi Z yang paham iptek. Karena ke depan persaingan kita itu persaingan metaverse bro, kayak Facebook. Persaingan kita tuh udah dunia maya, teknologi. Perang dunia tuh udah bukan pakai bom, bukan pakai roket, tapi invasi online. Persaingan dagang online, persaingan jasa online, persaingan kerja online. Jadi saya berharap banget sama Mas Gibran, Pak Prabowo, tolong kalau pilih Menteri Kominfo yang berpengetahuan sesuai bidangnya dan masih muda. Tentu masih muda. Saya tidak mau lagi generasi boomer yang masuk lagi ke Kominfo, karena sudah tidak zamannya lagi. Yang cuma bisa marah-marah, yang kalau masuk Zoom aja minta tolong masukin sama staffnya. Mungkin itu dulu kepanjangan videonya, dan nanti gue bagi dua. Karena berkobar banget ngomongin masalah Kominfo. Terima kasih teman-teman yang udah like, yang udah komen, dan tentu aja yang udah subscribe. Ucapin terima kasih banyak sama teman-teman. Sampai bertemu lagi di next video. Gue Aldi cabut dulu. Bye bye. Assalamualaikum.